memang kunutnya merupakan masalah khilaf di antara mazhab. Jadi mazhab Syafi'i berpendapat kepada kunutnya merupakan yaitu sunat ab'ad. Artinya cacat apabila tidak melakukannya, bukan berarti tidak sah sembahyang. Tapi ibarat seorang manusia yang apabila hana melakukan kunutnya lagi ibarat hana anggota tubuh. Tetapi kemudian kira manusia sih, tetapi dalam keadaan cacat, atau diistilahkan dalam fikih Imam Syafi'i yaitu dengan sunat ab'ad. Beda dengan sunat muakkad, dia baca surat dan sebagainya. Dalam mazhab Hambali dan Hanafi membaca kunutnya adalah memang hana sunat membaca kunut. Nah, maka bahkan di kedanya ulama-ulama di Acehnya berfatwa bahwa harus baca kunutnya dan yang merupakan sunat abad, karena rata-rata ulama kedanya yang di Acehnya adalah berpedoman kepada mazhab Syafi'i, dan ilmu yang diajarkan juga ilmu dalam mazhab Syafi'i. Inilah hai orang kedanya di dalam beribadatnya adalah keseragaman. Jadi tidak ada orang mana baca kunut urunyan, katalah urunyan juga bermazhab. Yang palau tanya yang di Aceh bermazhab Syafi'i yang ada baca kunutnya yang masalah. Yang juga yang masalah. Yang sama dengan anak itu mau lagi labiyah ya. Kita mau yang mutuah lampu bermazhab. Hai Imam Syafi'i yang nak terima dalam mazhab yang lain bidanya tidak bermazhab. Yang nak kadang-kadang dia ikutan karena nak pernah takalan di luar negeri orang hendak baca kunut. Terus dia kena hendak baca sih. Padahal orang yang menyebarkan agama kena baca juga orangnya orang luar sih, orang Timur Tengah sih, orang dari Yaman sih, orang dari Mesir sih, orang dari Arab sih. Tetapi bahkan orang yang sebarkan agama kuno dengan dibaca kunut. Ini yang membuktikan. Jadi yang masalah kan masalah baca kunut ngahana. Nah, jadi kan masalah baca kunut ngahana yang bermasalah ini orang hana bermazhab. Jadi plimplang dalam sembahyang. Maka dah baca bismillah kan kunut mentang. Bismillah juga masalah khilafiyah. Mazhab Syafi'i wajib baca bismillah karena bismillahirrahmanirrahim ayatun minal Fatihah, satu ayat daripada Fatihah. Dalam mazhab Hanafi hana wajib baca bismillah. Bahkan mazhab Hanafi berpendapat alhamdulillah fi hana wajib ti. Dia hana wajib baca ayat. Mazhab Syafi'i wajib surat Fatihah, tapi mazhab yang lain hana wajib surat Fatihah. Jadi yang salah jadi bahwa tanya dadang ilmu mino di Aceh, hana dah baca bismillah. Jadi orang ikut hantah ikut dayo. Dan dayo pi hana jelai mazhab. Menjanjian kada baca, kada dadang dak Syafi'i, menjanjian hana dah baca, ada pegah harus Maliki. Menjanjian mutabah mazhab mana damang lagi sembahyang tarawih 8 hana mampu boh mazhabnya sembahyang tarawih 8 berpendapat bahwa mandum kita tulis bahwa ijma ulama yaitu a'immah sembahyang tarawih 8 hana dalam mazhab. Jadi yang dalam mazhab sembahyang tarawih 8. Jadi yang menjadi persoalan gara-garanya sudah ibu dah ulama sembahyang hana payah. Karena bakal ayat dan hadis yang kini orang kembali kepada ayat dan hadis. Padahal ayat dan hadisnya menurut pemahaman masing-masing. Maka jadi kuat matang ulama-ulama ada yang bahwa orangnya juga berpegang kepada ayat dan hadis, tetapi menurut jalur pemikiran para ulama-ulama yang mu'tabar. Jadi ini yang menjadi persoalan ini. Jadi maka adanya mandu-mandu rata-rata ulama yang sebarkan agama ini, ulama yang mengembangkan agama bahkan dari zaman ke zaman dan termasuk dalam putrakan raja-raja awal dalam negeri Aceh Darussalam tetap mandum bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Jadi keseragaman. Berarti mazhab yang lain salah hana. Silakan lihat kadang raja Arab tengok hana dah baca kunut hana apa. Karena ya ikut orang yang hana baca kunut dah bidai ide. Jadi ini yang menjadi persoalan. Jadi yang kocar-kacir masyarakat royo yang tanya ingin tampil beda. Jadi yang kau baca bismillah. Ide mu bismillah dah. Duduk bicutre ka Fatihah ya. Ka ide mu Fatihah
Dan udah ide kok mau semayang dan yang guru haji. Jadi yang bahaya aja yang kayak bahaya. Kayak ulama wae langsung ke jalan. Mihana bismillah nasa semayang. Mihana baca kunut cedera alam sembah. Ya itu benar. Itu memang dalam mazhab Syafi'i. Jadi orang menganggap wah aku punya Syafi'i itu kan jadi lain. Ubudhan kan orang lainnya masalah ilmu silakan untuk mempelajari mampu bawa mazhab. Tetapi masalah amalan, masalah amalan ji, nyoke untuk keseragaman mga muda. Ini dah kali ini mina orang ini lang kampung bawa mazhab, bawa mazhab lang kampung ini. Tak kau je kalau semayang anak Fatihah, tak kau je anak Fatihah. Ide pada tempat parkir, kah anak semayang. Nama mazhab rola ilmu. Jadi ada doa tu lah masyarakat. Masalah amal pribadi silakan. Tanya yang kat luas ilmu, yang kat timur tengah, kadang belajar ilmu agama, kadang hukum ji. Ada ulama-ulama baik tentang masalah perbandingan mazhab. Tetapi jangan dipraktekkan dalam masyarakat. Jadi masyarakatnya orang yang hanya mengikuti ya kayak yang jadi kira-kira demikian. Jadi persoalan kunutnya. Jadi khilafiyah di antara imam-imam mazhab, tetapi adanya mazhab Syafi'i yaitu yang merupakan sunan aban. Ladung ke gara-gara khilafiyah memang hana gafai kunut. Ladung tiga hana je gafai. Jadi berada hana sunat baca kunut. Fai tiga hana je gafai. Kedai imam bukan baca kunut kedai imam hana je gafai lah bukan khilafiyah. Masalah khilafiyah, ya, mereka hana gafai.